Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Sulistianisi dari Prodi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang hubungan masyarakat, definisi hubungan masyarakat, tujuan hubungan masyarakat, dan fungsi humas, serta teori-teori yang ada di humas. Definisi public relation menurut Coulson Thomas adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Tujuan humas yaitu mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan melalui dialog dengan semua golongan di mana persepsi, sikap, dan opini penting terhadap suatu kesuksesan sebuah perusahaan menurut Davis 2003. Fungsi hubungan masyarakat menurut Janalis Janait ada dua, yaitu fungsi konstruktif dan fungsi korektif. Fungsi konstruktif ini, peranan humas dalam hal ini mempersiapkan mental publik untuk menerima kebijakan organisasi, untuk mengetahui kepentingan publik, mengevaluasi perilaku publik maupun organisasi untuk direkomendasikan kepada manajemen, menyiapkan prakondisi untuk mencapai saling pengertian, percaya, dan saling membantu terhadap tujuan-tujuan publik atau organisasi yang diwakilinya. Fungsi korektif berperan sebagai problem solver, yakni apabila sebuah organisasi atau lembaga terjadi masalah-masalah atau krisis dengan publik, maka humas harus berperan dalam mengatasi terselesaikannya masalah tersebut. Teori-teori humas. Yang pertama ada teori sistem menurut Kriantono 2014. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berhubungan dan membutuhkan satu dengan lainnya. Hal tersebutlah yang mendasari presensi dari teori sistem. Karena pada dasarnya, teori sistem memfokuskan perhatian untuk memahami bagaimana kualitas fungsi yang dijalankan setiap sistem dalam suatu relasi dinamis dengan sistem-sistem lainnya. Dengan kata lain, teori sistem mengatakan bahwa hal yang penting dari teori ini adalah hubungan sosialnya. Hubungan sosial yang baik merupakan hasil dari suatu interaksi sosial yang dalam hal ini adalah interaksi antara organisasi dengan publiknya. Kemudian ada teori boundary spanning. Menurut Kriantono tahun 2014, boundary spanning merupakan salah satu ciri dari sifat organisasi yang merupakan sistem terbuka. Sistem terbuka di sini adalah terdapatnya interaksi antara organisasi dengan lingkungannya untuk melakukan monitoring, seleksi, dan menghimpun informasi. Hal tersebut didasarkan pada pendapat Heath tahun 2005 yang dikutip di Kriantono halaman 88, yang mengatakan bahwa organisasi tidak dapat bergantung hanya pada proses dan interaksi internal seperti yang dilakukan sistem tertutup. Organisasi harus berinteraksi dengan kelompok lainnya. Kemudian yang ketiga ada teori matematika komunikasi. Teori informasi ini digagas oleh dua ahli matematika, yaitu Claude Shannon dan Warren Weaver, yang menggambarkan tentang proses komunikasi antar manusia sebagai proses transmisi yang linier antara komunikator kepada komunikan. Kriantono 2014. Dalam model ini, Shannon dan Weaver juga mengenalkan beberapa konsep yang saling berkaitan seperti konsep gangguan, noise, transmitter, sumber atau source, signal, receiver, destination, entropi, dan informasi. Kriantono 2014. Menurut teori informasi ini, pesan disusun oleh seseorang yang disebut sumber informasi, yang kemudian ditransmisikan lewat transmitter dan nantinya akan menjadi signal atau enkode yang akan dimengerti oleh penerima
dan kemudian pesan itu diubah menjadi signal sehingga dapat disebarkan melalui beberapa channel atau saluran yang nantinya akan diterima dan diubah oleh receiver menjadi pesan yang mudah dipahami oleh destination. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.